Sahabat Kabar Bursa, kami telah memilih berita pilihan dari portal berita kabarbursa.com dengan judul Emiten Bisnis EBT Genjot Pendapatan 2025 lewat kontrak jumbo. Sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. PT Green Power Group Tbk, kode saham Laba, perusahaan energi baru terbarukan, memulai tahun 2025 dengan 2 kontrak strategis. Pertama, kerjasama dengan PT CTA Indonesia untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Timor Leste dan kawasan Asia Pasifik. Kedua, kontrak dengan PT Navstort Energy untuk pasokan baterai kendaraan listrik senilai 171,6 miliar rupiah. Kontrak ini didukung pembiayaan 4 juta US dollar dari S2C Capital Group untuk proyek motor listrik EasyGo dan truk listrik berbasis penukaran baterai. Meskipun menghadapi penurunan pendapatan 40,4% pada kuartal 3 2024, Laba menargetkan pertumbuhan jangka pendek dengan membentuk 2 anak perusahaan baru. Untuk jangka panjang, Laba berkomitmen menjadi pemain utama di sektor EBT dengan target produksi 1 juta unit baterai pack dan pengembangan jaringan stasiun penukaran baterai di seluruh Indonesia. Potensi pasar EBT Indonesia yang besar didukung komitmen pemerintah mencapai net zero emission pada 2060, memberikan peluang besar bagi Laba untuk memperbaiki kinerja keuangan dan mencapai profitabilitas. Dan langsung saja kita menyapa redaktur kabarbursa.com. Halo Mas Ari, apa kabar pagi ini? Selamat pagi, Rati. Iya, Mas Ari, ini kan Kabar Bursa memilih tema emiten bisnis EBT Genjot Pendapatan 2025 melalui kontrak jumbo ya. Nah, menurut Anda apa sih dampak strategis dari kerjasama Green Power Group dengan PT CTA Indonesia dan PT Navstort Energy ini terhadap pertumbuhan bisnis mereka di sektor EBT nih Mas Ari? Baik, terima kasih Rati dan pemirsa Kabar Bursa pagi-pagi. Eh, Dua kontrak yang diraih oleh Green Power Group ini, terutama oleh PT ZTI Indonesia dan PT NEV Navstort Energy ini, berfokus pada ekspansi dan teknologi terdepan. Khusus pada PT ZTI ini, eh, teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau fotovoltaik yang dikembangkan di Timor Leste dan Asia Pasifik. Teknologi terdepannya ini menyediakan teknologi yang memungkinkan Green Power Energy mengakses teknologi terbaru. Dan yang kedua, PT NEV Stored Energy ekspansi bisnis kendaraan listrik dengan pasokan 3.000 unit baterai untuk kendaraan listrik dengan nilai 4 juta US dollar. Ini tentunya seiring dengan program pemerintah yang menargetkan zero emission pada 2030 dan kendaraan listrik ini juga sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu, Rati. Nah, bagaimana Mas Ari melihat Green Power Group berencana memperbaiki kinerja keuangannya nih setelah mengalami penurunan pendapatan sebesar 40,4% pada kuartal 3 2024, Mas? Bagi Green Power Group sendiri ini, pengurangan harga pokok penjualan ini masih menjadi langkah yang paling baik ya, sebesar 27,2% yang membantu menekan kerugian bersih sebesar 51,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga didorong dengan kontrak strategis untuk pemulihan yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Green Power Group berharap kinerja keuangannya akan membaik berkat kerjasama strategis yang dijalin oleh ZTI Indonesia dan PT NEV Stored Energy. Ini tentunya dengan dukungan dari industri otomotif seperti kendaraan listrik dan sektor energi terbarukan yang sejalan dengan program pemerintah ke depan. Seperti itu, Rati. Kalau melihat dari kontrak ini, kira-kira apa sih target jangka pendek dan jangka panjang Green Power Group dalam sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik ini, Mas Ari? Untuk jangka pendek sendiri, Green Power Group ini akan membentuk 2 perusahaan baru, PT Green
Power Energy (JPB) dan Sustainable Energy Development Trading. Ini tentunya akan mendukung ekspansi bisnis mereka. Dan yang kedua adalah fokus pada motor listrik yang diteken kerjasama dengan Green Power Group dan ECGO. Dan kemudian target jangka panjangnya, Ratih, adalah produksi baterai mencapai 1 juta unit dalam beberapa tahun mendatang. Dan yang kedua adalah infrastruktur kendaraan listrik. Mereka juga berencana mengembangkan 100.000 infrastruktur kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam transisi energi bersih. Ratih. Nah, Mas, melihat potensi pasar EBT di Indonesia-nya kira-kira seperti apa nih? Terutama kan dengan adanya komitmen pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 ya. Apakah bisa dimanfaatkan oleh Green Power Group? Tentunya bisa, Ratih. Ini akan membuka peluang besar bagi Green Power Group pada pasar energi baru dan terbarukan atau EBT. Ini juga termasuk pada kendaraan listrik dan akan mendapatkan perhatian lebih besar oleh pemerintah dengan adanya kebijakan net zero emission 2060. Di sini juga perlu adanya dukungan infrastruktur kendaraan listrik yang perlu dicapai pada 2040 mencapai 100%. Green Power Group di sini mempunyai peluang yang sangat besar terlibat dalam ekosistem rantai kendaraan listrik tersebut, mulai dari baterai, pengembangan stasiun pengisian listrik, dan mendukung pertumbuhan ekosistem lainnya. Seperti itu, Ratih. Ya, Mas Ari, itu tadi kan sejumlah peluang dan potensi pasar ya. Kira-kira boleh digambarkan nggak sih apa tantangan utama yang akan dihadapi Green Power Group nih dalam mencapai target produksi baterai dan pengembangan infrastruktur EBT di Indonesia? Kalau saya lihat sendiri, di sini program dari pemerintah ini masih menjadi yang menjadi gantungan. Green Power Group ini menjadi ketergantungan pada program pemerintah karena memang program energi terbarukan ini masih belum masif dan belum gencar. Yang kemudian ekosistem dari kendaraan listrik di sini juga masih berkembang, Ratih. Ini menjadi tantangan tersendiri karena belum terciptanya ekosistem yang baik. Kemudian juga di sini juga masih membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu, pada tahun ini juga Green Power Group ini akan menggencarkan penambahan modal untuk tentunya meningkatkan kinerjanya dan bisnisnya untuk menyambut peluang di sektor energi terbarukan. Yang kemudian ini akan membuat Green Power Group membangun jaringan stasiun penukaran baterai dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang cukup besar. Kemudian dan juga ada pemain lain yang banyak yang mulai tumbuh satu persatu termasuk dengan Green Power Group ini. Ratih. Baik, Mas Ari, tentunya menarik sekali ya untuk sahabat kabar bursa, untuk catatan redaktur yang tentunya dipilih dalam kabarbursa.com kali ini, dan semoga ini bisa menjadi bahan referensi dan terus mencari informasi di kabarbursa.com. Terima kasih, demikian perbincangan kami dengan redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Selamat kembali bertugas, Mas.